Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali untuk mereaction video TikTok secara random. Ya mungkin random tapi tetap sesuai apa yang muncul di beranda saya, karena belum ada usul-usul dari kalian. Oke, langsung aja kita ke videonya. Pak Menteri Agama bilang kejahatan seksual di pesantren itu terlalu dibesar-besarkan oleh media. Jumlahnya tidak sebanyak itu katanya. Oke. Ada loh Pak, kasus yang harusnya dapat atensi Pak Menak dan jumlahnya memang banyak. Real banyak Pak. Ada pelarangan ibadah jemaat GBI oleh warga Grendeng Tangerang. Ada penghentian paksa pembangunan komplek ibadah ber-IMB oleh Bupati Karanganyar. Ada penutupan paksa rumah doa di Caringin Garut dan pengusiran pendetanya. Ada penyulitan pengurusan IMB jemaat HKBP Philadelphia. Ada penyegelan rumah doa POUK Tesalonika oleh Pemkab Tangerang. Ada penghentian paksa pembangunan gereja GBKP oleh Pemkot Depok padahal sudah ber-IMB. Perusakan rumah doa di Padang, perusakan tempat retret di Sukabumi. Setiap bulan pasti ada minimal 2 kasus intoleransi, penolakan ibadah minoritas ataupun penolakan rumah ibadah minoritas. Ini situasi nyata, jumlahnya real banyak, saya ada datanya. Kenapa kasus intoleransi sebanyak ini tidak pernah jadi atensi Pak Menak? Apakah menurut Pak Menak umat minoritas itu warga kelas 2 di negeri ini? Sehingga tidak penting buat Pak Menak. Ya, Bapak Ibu, menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Permadi Arya itu menjadi perwakilan isi hati saya sendiri, dan juga saya rasa ini menjadi juga perwakilan isi hati untuk kita semua lah, bahwa memang kita di Indonesia ini khususnya ya dalam hal umat beragama terjadi suatu ketidakseimbangan dalam mengambil keputusan dan juga termasuk dalam mengambil langkah-langkah untuk menanganinya juga. Ya, sudah diuraikan tadi sama Pak Permadi Arya. Oke, kita next pada video berikutnya. Kenapa sekolah yang bagus rata-rata sekolah non-Islam? Nah, jujur aku nggak tahu karena aku sendiri dari kecil, dari SD sampai SMA, aku itu di sekolah Kristen. To be specific, aku sekolah di Penabur. Jadi, untuk mungkin membantu ngasih insight juga untuk menjawab pertanyaan ini, aku bakal bahas dari sisi Kristen ya, khususnya dari sekolah Penabur. Nah, jadi kalau Penabur itu kita punya moto iman, ilmu, pelayanan. Kenapa iman duluan? Karena iman adalah dasar dari segala ilmu pengetahuan. Jadi of course iman itu penting, dan kita juga banyak kegiatan ibadah di sekolah kayak renungan pagi, terus ibadah bulanan, dan di luar sekolah juga kita di-encourage buat ke gereja. Nah, tapi waktu yang dipakai di sekolah untuk ibadah itu memang nggak sebanyak itu. Terus iman yang kita punya itu dipakai sebagai landasan untuk menuntut ilmu. Jadi karena Tuhan udah ngasih kita akal budi yang sedemikian rupa, jadi harus dong kita menggunakan akal budi kita itu untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Nah, kalau udah berilmu nggak sampai di situ aja, tapi kita juga harus melayani ke orang lain. Dalam artian dengan hal yang kita punya, dengan ilmu yang kita punya, kita harus bikin dunia itu jadi lebih baik. Nah, untuk mencapai tujuan itu, pasti dong fasilitasnya harus bagus, guru-gurunya harus bagus. Nah, makanya menurut aku kalau sekolah Kristen biasanya itu seimbang sih antara kerohanian dan akademik. Makanya banyak lulusannya yang pintar dan unggul. By the way, aku ini ngebahas ini bukan untuk menjelekkan agama apapun, bukan untuk banding-bandingin juga, tapi aku cuma mau ngasih tahu perspektif aja. Siapa tahu dari kalian ada yang pengen tahu sekolah Kristen itu belajarnya kayak gimana sih, landasannya apa sih. By the way, sebenarnya hal ini tuh udah pernah dibahas dari perspektif Islam juga, dari Pak Guru Gembul. Kalian bisa lihat, aku bakal cantumin YouTube-nya di sini. Mungkin juga ada di antara kalian yang memiliki pengalaman, bisa berbagi juga ya di kolom komentar. Ya, menurut saya yang lebih berpengalaman itu ya kata-kata mereka lah ya, yang lebih kita, bukan masalah kita bisa percaya atau enggak, tapi setidaknya kita bisa mendengarkan, oh ternyata memang seperti itu faktanya. Bisa jadi lebih unggul, bisa jadi juga mungkin sama, atau mungkin juga ada juga sekolah di Islam juga yang berkualitas juga gitu. Oke, kita next. Kenapa sih pesantren sering banget alergi sama kritik? Begitu ada yang mempertanyakan tradisi, langsung dibilang gak punya adab. Padahal kritik itu bukan bentuk kurang ajar, tapi tanda kepedulian. Statement kayak gini baru aja diungkap oleh YouTuber Guru Gembul di kanal YouTube-nya yang langsung bikin banyak orang berhenti nge-scroll. Bukan cuma karena nyentil, tapi karena berani menggugat tradisi yang selama ini dianggap suci. Isu ini muncul di momen yang pas karena publik lagi sensitif banget soal pesantren. Mulai dari robohnya musola pondok pesantren Al-Khazini di Sidoarjo sampai tayangan expose unsensor di Trans 7 soal tradisi-tradisi di pesantren. Dua kasus
itu bikin masyarakat makin sadar bahwa dunia pesantren juga butuh transparansi dan perbaikan, bukan sekedar pembelaan. Nah, di tengah situasi itu, Guru Gembul datang membawa kritik yang bikin geger. Katanya, pesantren sekarang terlalu gampang tersinggung dan sering menolak kritik hanya karena melihat siapa yang ngomong. Saya tuh bertahun-tahun mengkritik lembaga pesantren, khususnya yang ngaku salafi tapi di bawah NU, ucap Guru Gembul di kanal YouTube-nya. Contoh yang dia sebutin, soal dia menegur soal perilaku sederhana, kayak ngerokok di depan orang lain. Alih-alih introspeksi malah dibalas debat dalil. Saya cuma bilang, jangan ngerokok di depan orang karena itu zolim. Tapi mereka malah buka kitab, ini haram, ini makruh. Padahal sesimpel, jangan ganggu orang, ujarnya. Puncaknya, kritik dia soal adab santri yang dianggap berlebihan, kayak tradisi jalan jongkok di depan guru. Guru Gembul tegas bilang, itu nggak ada dasar di ajaran Islam. Coba saya tanya, mana ada sahabat Nabi yang ketemu Nabi jalan bebek? Gak ada. Nabi itu kalau ketemu sahabat malah menghadap penuh, tegasnya. Tapi sekarang yang aku Gus, yang aku Habib justru minta dicium tangan, bahkan kaki, lanjutnya. Kritik itu gak berhenti di situ. Guru Gembul juga menyoroti sistem pendidikan di banyak pesantren yang menurutnya terlalu fokus pada hafalan. Santri disuruh mengulang kitab kayak taklim, muta'alim, tapi gak diajak berpikir kritis. Yang diajarkan cuma level paling bawah, menghafal, gak diajarkan menganalisis atau menafsirkan. Sekali ada yang berpikir beda, langsung dicap sesat, katanya lagi. Dari situlah muncul kritik yang lebih dalam. Pesantren cenderung anti terhadap perubahan. Banyak dari mereka yang menganggap tradisi lama harus dipertahankan apapun alasannya. Bahkan ketika ada kritik logis, reaksi yang muncul sering emosional, bukan reflektif. Guru Gembul menyebut mereka nggak mau memperbaiki diri. Begitu dikritik, langsung bilang, kamu orang mana? Ngaji dulu sana. Jadi benar atau salah, itu tergantung siapa yang ngomong, bukan apa yang disampaikan. Lanjut Guru Gembul. Padahal, kalau dipikir, budaya menolak kritik itu bisa muncul dari sistem otoritas yang mengakar. Kiai dan guru dianggap simbol suci yang nggak boleh disalahkan. Jadi ketika ada yang mempertanyakan, itu langsung dianggap sebagai bentuk kurang ajar, bukan upaya memperbaiki. Lama-lama, suasana seperti ini bikin ruang dialog tertutup. Ada juga faktor psikologis. Pesantren merasa tradisinya bagian dari identitas, jadi setiap kritik dianggap ancaman. Padahal nggak semua tradisi buruk, cuma butuh dikaji ulang. Masih relevan nggak sih dengan nilai Islam dan konteks zaman sekarang? Kalau ditarik lebih luas, yang diomongin Guru Gembul ini sebenarnya bukan soal anti pesantren ya, tapi soal cara berpikir beragama. Dia pernah bilang, saya tuh nggak mau orang mabuk agama. Maksudnya, agama itu harus bikin orang sadar, bukan buta. Jadi kalau lembaga pendidikan Islam justru menolak introspeksi, yaitu bahaya buat masa depan mereka sendiri. Faktanya, Guru Gembul bahkan bawa data. Jumlah santri turun drastis dari 5 juta di 2020 jadi 1,3 juta di 2025. Kalau terus begini, 15 tahun lagi nggak ada pesantren yang punya santri, ujarnya. Ini belum tentu angka yang pasti ya, tapi logika di baliknya jelas. Kalau lembaga nggak mau berubah, wajar kalau kehilangan relevansi. Buat kami di Gerakan PIS, kritik Guru Gembul ini jangan dianggap serangan, tapi justru sebagai alarm. Dalam Islam, kritik itu bagian dari musyawarah. Nabi aja sering beda pendapat sama sahabatnya, tapi nggak pernah marah. Jadi nggak ada alasan menutup ruang evaluasi atas nama adab. Hormat ke guru itu wajib, tapi hormat bukan berarti tunduk buta. Pesantren punya jasa besar buat negeri ini, dan justru karena itu mereka harus terbuka terhadap kritik, supaya nggak kehilangan makna sejatinya, mencetak manusia berilmu, berakhlak, dan berpikir jernih. Karena lembaga yang menolak dikritik pelan-pelan akan menolak belajar. Dan kalau pesantren yang jadi benteng moral bangsa sampai anti belajar, siapa lagi yang mau menuntun generasi berpikir waras? Itu pertanyaan besar yang harus dijawab bukan dengan marah, tapi dengan berbenah. Yuk, beragama dengan akal. Kalau menurut saya dalam video yang disampaikan oleh Gerakan PIS ID terkait apa yang disampaikan oleh Guru Gembul ya, kalau sudah itu fakta ya tinggal diterima aja. Dan kalau memang di tempat itu mereka melakukan hal-hal yang seperti yang diutarakan, ya tinggal dibenahi aja lah. Itu kok repot sekali. Kalau mungkin orang protes kita, ya udah kita benahi gitu. Jangan kita sampai gengsi untuk membenahi, ya berarti demi kebaikan juga. Oke, kita next pada video berikutnya. Oke bang, Ya, saya mau Bang. tahu sebelumnya dari apa bang? Dari Muslim? Muslim pindah ke Kristen Muslim pindah ke Kristen 2 bulan yang lalu. Berarti 2 bulan yang lalu. berarti baru sekitar bulan Agustus. Iya bang. Agustus. Oke bang, saya mau tanya dulu nih sama Anda nih. Waktu Anda Islam, Anda sholat? Nggak pernah. Nggak pernah sholat, gimana ini?
Selama Anda Islam, Anda menjalankan agama Islam nggak? Ya menjalankan, ya kadang-kadang sih bang. Sholatnya jarang-jarang. Iya. Oke, coba Bang. Kami mau denger nih bagaimana bacaan-bacaan sholat atau bacaan-bacaan Quran. Silakan. Apa itu? Contoh bacakan satu surat. Misalnya surat apa? Silakan. Kayak Al-Fatihah. Silakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, ini sah nih muslim. Muslim ya, muslim. Apa surat apa lagi Bang? Karena kalau surat Al-Fatihah kayaknya orang pada ini. Coba surat apa lagi? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudufin nas minal jinnati wan nas. Oke, ini sah nih. Sah ini seorang muslim ya, muslim. Gimana Bang? Kok bisa Anda meninggalkan agama Islam 2 bulan yang lalu? Aku dulu tidak suka sama Kristen, Bang. Dulu tidak suka dengan Kristen. Tidak suka. Tidak sukanya gimana? Ya tidak suka karena aku kan dari lahir itu Islam. Habis itu ketemu sama Pak Pendeta, ya dulunya nakal, dididik, ya itu. Jadi beginilah, Bang. Akhirnya masuk Kristen. Dikasih petunjuk sama Tuhan Yesus. Oke, akhirnya jadi Kristen 2 bulan yang lalu ya? Iya. 2 bulan yang lalu. Oke. Apakah Anda sering nonton debat-debat begitu atau bagaimana? Belum pernah. Malah belum pernah. Kemungkinan 1 bulanan ini sering nonton di tempat banyak. 1 bulanan ini setelah masuk Kristen. Betul. Oh, setelah masuk Kristen malahan nonton debatnya. Oke. Apa kesan Anda ketika Anda menonton debat-debat atau diskusi lintas iman seperti ini, terutama di channel Edis TV? Ya memang nyata. Nyata ya? Apa yang saya katakan sesuai ada dalilnya ya? Kalau di Kristen kan mengajarkan kasih sayang itu kan, Bang. Iya. Oke. Iya. Suara Anda agak mendem sekarang ini. Agak sedikit hilang. Oke lah ya, saya ucapkan selamat kepada Anda yang sudah menjadi Kristen. Ya, pelan-pelan belajar kekristenan seperti itu ya. Karena ada banyak orang masuk Kristen itu ternyata tidak sungguh-sungguh. Ternyata ada modus saja begitu. Ternyata ada udang di balik bakwan dan lain sebagainya. Saya harap Anda benar-benar tulus ya menjadi seorang Kristen, artinya meninggalkan hidup yang lama. Oh, terpental. Oh, puji Tuhan ya, ada jiwa baru lagi yang bersaksi lewat Bang Edis ya. Walaupun ini hanya singkat aja, tapi ya info lah kepada kita bahwa ada jiwa baru yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Coba Iqra. Mana? Yang mana? Ini waqallu ya, dibaca dong semuanya sayang. Waqalu ya ayyuhai allazi. Aduh om, buram aku om. Ini mah cantik-cantik udah buram aja ini. Harus pakai kacamata om. Usah, bisa. Allazi nuzila alaihil zikru innaka la majnun. Udah, aku tahu ngaji. Artinya dulu sayang. Gak tahu artinya. Oh, nggak tahu artinya, ya udah. Om kasih deh, bantuin kamu. Noh, bacain. Dan mereka berkata, dibacain Kak. Gak bisa aku baca kak. Kenapa kamu nggak mau baca? Gak. Kenapa? Gak bisa baca aku. Kenapa saya? Gak bisa. Mau. Ini saya udah bosan sebenarnya mereaction video-video ini, udah terlalu banyak gitu loh. Mereka hanya mungkin bisa baca sebenarnya, tapi dia nggak tahu arti, atau juga ada yang nggak bisa baca. Mungkin kakak ini dia banyak ngelesnya, banyak alasan gitu. Kita next saja pada video berikutnya. Seorang pria asal Aceh dianggap menghina Nabi Muhammad. Penghinaan itu terekam dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok @tersadarkan5758. Dalam video, pria itu ngata-ngatain Nabi Muhammad terkait istri-istrinya. Potongan video itu langsung nyebar ke berbagai platform, dari X, Facebook, sampai Instagram. Banyak netizen yang langsung ngamuk.
Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Banda Aceh, Saiful Amri juga langsung angkat bicara. Dia bilang fenomena ini sangat memprihatinkan. Aceh itu serambi Mekah, tapi justru dari sini muncul konten yang menistakan agama. Ini bukan cuma pelanggaran hukum, tapi juga tanda krisis moral dan pemahaman agama yang serius. Menurutnya, apa yang dilakukan si pelaku itu bukan cuma melanggar norma sosial, tapi juga berpotensi bikin masyarakat pecah dan saling curiga. Bebas berekspresi itu boleh, tapi bukan berarti bebas menghina keyakinan orang lain, lanjutnya. Saiful juga menyoroti bahaya kalau kasus kayak gini dibiarkan. Katanya, kalau tidak ada tindakan tegas, nanti bisa muncul efek domino. Kalau dibiarkan, nanti makin banyak yang merasa bebas menistakan agama atas nama kebebasan berekspresi, tegasnya. Makanya GP Ansor Banda Aceh minta Polda Aceh turun tangan buat selidiki dan menindak pelaku. Saiful bilang penegakan hukum yang tegas itu penting, biar ada efek jera dan gak bikin masyarakat makin resah. Penegakan hukum yang tegas akan jadi pembelajaran bagi siapapun yang coba-coba menistakan agama, ujarnya. Meski begitu, Saiful juga ngingetin masyarakat buat gak terpancing emosi. Dia minta warga tetap tenang dan menyerahkan semuanya ke aparat hukum. Dia juga mengajak generasi muda buat memperkuat literasi digital, supaya tahu mana batas wajar dalam berekspresi di media sosial dan mana yang udah kelewatan. Jangan gampang ikut-ikutan, jadikan media sosial tempat berbagi manfaat, bukan kebencian, katanya lagi. Dari pantauan terakhir, akun TikTok @tersadarkan5758 telah di-private oleh pemiliknya. Diduga karena tekanan publik yang makin besar setelah videonya viral di berbagai platform. Kami di PIS mengecam penghinaan itu. Kami menghargai siapapun untuk berpindah agama. Tapi, kalau udah berpindah, baiknya dalami saja iman barunya. Tidak lantas menjelek-jelekan agama lamanya. Bagi kami, pesan ini kami tujukan juga buat para mualaf. Karena kalau mau jujur, gak sedikit juga mualaf yang sering menjelek-jelekan agama lamanya. Pindah keyakinan adalah hak pribadi. Tapi, menghina agama orang lain jelas bukan bagian dari hak itu. Kalau orang bisa bebas menista simbol keagamaan dengan alasan bebas berpendapat, maka ruang publik bakal penuh dengan kebencian, bukan dialog. Kita tunggu langkah yang akan dilakukan Polda Aceh. Apakah pelaku bakal diproses hukum atau tidak? Intinya, semoga kasus ini jadi pembelajaran buat kita semua. Terutama buat yang mau bikin konten yang akan diupload di media sosial. Pikirkan dulu dampaknya sebelum menguploadnya. Yuk, jaga kerukunan, bijak bikin konten. Iya ya, memang bapak ini atau abang ini tadi dia kan sudah menjadi seorang hamba Tuhan lah, dan dia seorang yang murtadin lah. Bukan murtadin, dia murtadin, dia dari agama Islam ke Kristen dan dia dari Aceh lagi kan. Menurut saya ya, kalau memang dia menyampaikan apa yang benar, apa yang fakta, apalagi kan dia berpengalaman, yang penting dia tidak menjelek-jelekan, ya udah. Tapi dalam video-video atau video TikToknya yang saya tonton ya apa yang dia sampaikan hal yang fakta kok gitu. Dan luar biasanya dia share juga bagaimana pelayanannya, dan yang menurut dia sampaikan karena dia juga pengalaman. Baik Bapak Ibu, gimana menurut kalian, di video yang mana yang paling kalian suka, video mana yang paling kalian mungkin lama nonton dan tanpa skip? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan berikan like kalian, share, dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.